Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Kali ini di minggu ketiga kita akan bahas tentang produk fermentasi yang pertama, yaitu sayuran yang diawetkan dengan fermentasi. Sebelum kita beranjak pembahasan tentang sayuran yang diawetkan, mari kita lihat tentang berita berikut ini ya. Panen melimpah sebabkan sayuran membusuk dan pedagang merugi ya. Ada sekitar Februari kemarin ya, awal adanya corona di Indonesia ya, di Jakarta, bahkan ada di media Indonesia beritanya. Sangat sedih ya, bahwa ternyata akhirnya sayurannya membusuk gara-gara tidak kejual. Oke, apa kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan kepada petani dan pedagang tersebut? Oke, yaitu solusinya adalah fermentasi sayuran menjadi lebih sehat, tahan lama dan bernilai jual ya, dan bisa dijual lebih mahal. Di sini kita akan melihat juga bahwa di dunia itu ada beberapa sayuran yang terfermentasi yang sudah lama dilakukan, yaitu adalah pickle atau yaitu timun yang terfermentasi, ada juga sauerkraut atau yaitu bahasa Jerman ya, yaitu adalah kubis yang dipotong-potong lalu difermentasi. Lalu juga ada kimchi. Oke, bagi Anda penggemar Korea pasti tahu kimchi juga ya, yaitu adalah sawi putih yang difermentasi ya, dan akhirnya menjadi lebih bergizi dan juga bermanfaat bagi tubuh, akhirnya juga nilai jualnya lebih tinggi. Dan juga ada yang lain, yaitu sayuran yang lain, bisa wortel, tadi bisa cabai, dan yang lainnya juga bisa difermentasikan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah pickle atau timun yang terfermentasi. Timun ini karena kita tahu setelah dipanen dia akan jadi cepat busuk ya kalau tidak terjual dan dikonsumsi. Oleh karena itu di daerah dataran yang subtropis atau daerah subtropis akhirnya difermentasikan agar awet dan akhirnya tidak terbuang sia-sia dalam artian membusuk ya. Nah, difermentasikan ini yaitu pertama akan dicelupkan ke dalam ya, larutan garam ya. Garam yang dipakai adalah garam kasar ya, tidak garam yang halus atau yang ada iodinnya ya. Karena garam kasar itu masih mengandung banyak mineral lain yang dibutuhkan nantinya untuk berkembang si bakteri dan membantu proses fermentasi ya. Nah, sekiranya secara kasar yaitu pickle ini atau timun fermentasi ini ya, timun nanti dicampur dengan ada bawang putih juga yang lainnya, dan akhirnya ditutup rapat dan nanti dibuat anaerob ya, atau dalam artian tanpa oksigen yang tertambahkan lagi di sana. Akhirnya anaerob akan fermentasi, sebagian akan menjadi gula yang ada di timun akan menjadi asam laktat oleh bakteri alami yang ada di kulit timun tersebut ya. Dan selain timun juga cabai dan sayuran lain yang banyak air bisa difermentasikan karena memang secara natural atau alami sayuran-sayuran tersebut memiliki bakteri di kulit buahnya seperti itu ya. Kita tahu bahwa petani sering mengalami yaitu tadi kerugian karena harga cabai di tingkat petani rendah ya seperti itu. Akhirnya terjual murah dan rugi atau dalam artian enggak untung besar seperti itu. Dan di sini juga kita bisa membantu petani dengan membeli lebih mahal dan mengolahnya menjadi lebih bernilai secara ekonomi, yaitu dengan difermentasikan ya. Bisa juga tadi hampir sama mirip teorinya bahwa nanti ada air dan garam, dan akhirnya juga nanti dia bisa dan anaerob dan suhunya dijaga, akhirnya bisa terfermentasikan dengan baik ya seperti itu. Oke, setelah ini adalah contoh yang real ya, bahwa gambar fermentasi cabai ya. Jadi tadi cabainya bisa hanya dipotong-potong seperti itu kecil, lalu dimasukkan ke wadah atau gelas dan akhirnya ditutup. Di atasnya ada nanti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa itu untuk mencegah udara oksigen masuk, hanya untuk keluar saja karbon dioksida. Akhirnya fermentasi berlanjut, dan disitu ada kita lihat bahwa yang terfermentasi dan belum terfermentasi ya. Di sana ada yang masih hijau segar, dan yang kedua warnanya seperti minyak zaitun ya, seperti itu cabenya. Oke.
Lanjut, di sini kita akan membahas tentang sauerkraut, atau di sini adalah dalam bahasa Jerman bisa diartikan yaitu adalah kubis asam ya, yang dikembangkan setelah Eropa Tengah yaitu Jerman dan Prancis ya. Mereka sana mungkin produksinya cukup besar, akhirnya akan mempertahankan tidak busuk, mereka mengolahnya menjadi sauerkraut ini. Dan di sini ada dua, bisa kubis putih, bisa kubis merah atau ungu, yaitu diubah menjadi lebih asam untuk menjadi bahan pelengkap makanan utama. Lalu kita lihat di sini bahwa kita tahu bahwa Korean Wave atau gelombang Korea ya, yaitu di mana orang-orang luar negeri banyak menyukai berbau Korea. Di sini kimchi, pasti kamu tahu ya, kimchi ya, sudah mendunia dan merambah Indonesia ya. Kita lihat di situ ada Jogja Korean Mart ya, sana menjual juga ada kimchi situ. Saya dapatkan dari Google gambarnya yang dipost dari Maria Floss ya situ. Lalu di dunia juga ada, di Amerika banyak produk-produk kimchi juga ya. Ada Seoul kimchi, ada juga yang di lainnya adalah Tobagi kimchi, mother-in-law kimchi ya itu. Nah, jadi seluruh dunia sudah mengenal kimchi. Lalu ternyata tapi ada berita yang menceritakan juga bahwa secara bagi orang Korea, ternyata Korea Selatan masih mengimpor tinggi kimchi ya, defisit dalam perdagangannya. Nah, dari sejak 2008 sampai 2017, yaitu dia hanya surplus di tahun 2009 ya, seperti itu. Jadi mereka masih defisit dan sebagian besar diimpor dari Cina, dan ini bisa menjadi kesempatan bagi kita Indonesia yang cukup erat dengan Korea Selatan untuk produksi kimchi di Indonesia dan diekspor ke Korea Selatan. Seperti itu. Ada yang tertarik? Silahkan ya. Nah, di sini kimchi pembuatannya, yaitu bahan-bahannya kita lihat di sini ada sawi putih ya, nanti juga lobak putih, bisa ada daun bawang, nanti juga ada bawang putih juga. Di situ ada juga bubuk cabai ya, yang lainnya juga ada wortel bisa, dan ada namanya kecap ya, saus kecap, dalam artian dia saus paste, lalu juga garam seperti itu untuk komposisi pembuatannya ya, bahan-bahannya dibutuhkan. Dari sini pembuatan kimchi di situ adalah bisa kita siapkan semuanya tadi, bahan-bahannya, lalu kita potong dan akhirnya dicuci kimchinya dengan bersih, lalu nanti dibuang yang bagian bawah, lalu nanti di semua yang bahan-bahan tadi akhirnya kita akan dengan kubis putihnya diulek-ulekin, langsung akhirnya bisa menjadi, dan akhirnya ditaruh di wadah ya, bisa fermentasi menjadi kimchi seperti itu. Oke, lalu dan wadah yang dipakai untuk fermentasi kimchi adalah satu wadah yang terbuat dari kayu ya, agar terjaga suhunya. Ketika panas pun tidak akan terlalu panas, dan ketika dingin juga tidak akan terlalu dingin. Dan akhirnya dia terjaga di bawah sekitar bisa 2 sampai 25 derajat Celcius ya, seperti itu. Manfaat-manfaat dari nantinya kimchi itu juga sangat bagus ya, antioksidan, anti bisa menurunkan berat badan ya, anti kanker dan anti bakteri, bisa menurunkan kolesterol, bisa meningkatkan imun, dan juga bisa memberikan suplemen untuk memperlancar pencernaan. Dan di sini adalah saya list ya, yaitu perbandingan pembuatan sayur fermentasi. Itu ada faktor parameter-parameternya, yaitu salinitas, suhu, pH awal, dan durasi. Yaitu pickle-nya itu adalah 6 ya, salinitasnya 6%. Lalu kalau sauerkraut 0,7 sampai 2,5%, langsung kimchi 2 sampai 3%, suhunya pickle itu 10 sampai 25 derajat Celcius, kalau sauerkraut 10 sampai 25 juga. Kalau yang kimchi adalah bisa 2 sampai 25 derajat Celcius ya. Dan lamanya fermentasi tergantung dari suhu tadi. Kalau suhunya menurun akan semakin lama ya fermentasinya.
Durasinya sebenarnya adalah pickle jam, hanya hitungan jam sampai 7 hari. Sauerkraut juga sama, jam sampai 7 hari. Kalau kimchi bisa 1 sampai 2 minggu seperti itu. Nah, di sini yang fermentasi sayuran secara umum, yaitu kita tadi sayuran itu menggunakan asam bakteri asam laktat untuk berperan mengubah glukosa menjadi asam laktat ya. Jadi 2 glukosa langsung plus 5 ADP plus 5 fosfat menjadi 3 asetat plus 2 laktat plus 5 ATP ya. Jadi di situ untuk salinitasnya kurang lebih hampir sama tadi. Kalau untuk fermentasi yaitu 0,7 sampai 2,5%, itu adalah asin keasinannya. Lalu suhunya itu 10 sampai 25 derajat Celcius, pH-nya 4 sampai 4,5, durasi 5,5 maksudnya. Durasi adalah dari hari sampai minggu ya. Nah, begitulah ya kita bahas pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan. Oke, sampai jumpa di perjumpaan berikutnya.